Pada video kali ini kita akan membahas skema box NTX BRX115 yang terinspirasi dari skema box direct vented atau bus reflect yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker JIC dengan tipe LS15075. Tanpa berlama-lama, sekarang kita ulas aja spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita mulai dari ukuran transducer speakernya. Untuk ukuran basket yang bisa jadi referensi dari ukuran lubang pada box, ini ukurannya 355 mili, ukuran magnet 215 mili, ukuran total dari magnet hingga gasket 148,5 mili, ketebalan gasket 16,5 mili, ukuran antara baut 373 mili, dan ukuran terluarnya 393 mili. Sekarang kita beralih ke spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita mulai dari spesifikasi teknis. Untuk nominal diameter 385 mili atau 15 inci, impedansinya 8 ohm, nominal power handling 550 watt, program power 1100 watt. Untuk sensitivitasnya 97,05 dB, rentang frekuensi mulai dari 44,21 sampai 4500 Hz atau 4,5 kHz. Lalu untuk ukuran voice coil-nya 75,5 mili atau 3 inci. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Untuk Fs 44,21 Hz, Re 5,77 ohm, QMS 8,903, Cache 0,438, QTS 0,4175, CMS 0,162 mm per Newton, MMS 80,07 gram, efisiensi 3,128%, BL 17,12 Tesla meter, fast 166,3 liter, SD 0,0865 meter persegi, Xmax 5 mm, dan induktansi voice coil-nya 0,6948 mH. Sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gua gunakan di sini adalah 300 watt pada minimum impedansi 6 ohm. Lalu rekomendasi titik potong bawahnya itu di 65 Hz dan untuk atasnya boleh menyesuaikan. Ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti silakan dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan. Dan untuk slope nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 125 desibel. Kenapa referensi gua hanya sebatas 300 watt dengan puncak SPL 125 dB? Ini terjadi karena keterbatasan parameter Xmax. Jika Xmax-nya lebih tinggi, anggaplah itu 7 mili, ini tentu daya tampungnya bisa menjadi lebih besar dan SPL-nya tentu juga akan semakin tinggi. Harap diingat, semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena efisiensi akhirnya itu juga akan bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat meskipun dipotong di 65 Hz,
frekuensi sekitar 57,5 Hz, ini udah bisa direspon pada minus 3 dB, dan 64,4 Hz pada 0 dB. Jika kita bicara karakter, ini tentu akan lebih condong ke low mid. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 300 watt, pergerakan udara pada port puncaknya diperkirakan sekitar 9 meter per detik. Lalu untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, di sini port akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 48,2 Hz pada minus 3 dB. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 18 mili. Kita mulai dari tinggi, jadi tinggi box ini adalah 600 mili, panjang ke belakang 600 mili, kemudian lebarnya 460 mili. Yang perlu diingat, ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Sekarang kita beralih ke ukuran internalnya. Untuk port, tinggi portnya adalah 120 mili. Sementara untuk sekatnya atau ukuran dari triplek yang ini ukurannya 185 mili. Untuk triplek dari dudukan speaker seperti biasa, di sini kita menggunakan 2 lapis. Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 486 mili. Lalu di sini juga ditambahkan penguat berupa sekat yang bentuknya seperti ini. Untuk ukurannya 220 mili dengan ketebalan 36 mili. Biar lu nggak ragu, 36 mili ini merupakan hasil penggandaan dari dua potong multiplex 18 mili. Lalu di sudut ini dan ini juga ditambahkan segitiga yang bertujuan untuk meminimalisir kebocoran dan meningkatkan aerodinamika, sehingga proses resonansinya itu bisa berfungsi dengan lebih optimal. Sementara untuk handle, ini hanya untuk estetika dari penyajian videonya aja. Namun jika lu ingin menggunakan handle triplex seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini juga bertujuan untuk aerodinamika, jadi nanti tinggal lu custom aja sesuai kebutuhannya. Kita lanjut dengan versi double-nya. Versi double ini ditargetkan untuk memposting frekuensi rendah. Maka pada skema ini, kita aduk port ketemu port. Langsung aja untuk tinggi. Jadi tinggi box ini adalah 460 mili, panjang ke belakang 600 mili, kemudian lebarnya 1200 mili. Ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Sekarang kita beralih ke ukuran internalnya. Untuk port, ini ukurannya tentu tetap sama, yakni 120 mili dengan kedalaman yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 185 mili. Untuk triplek dari dudukan speaker ini tetap menggunakan 2 lapis. Yang beda di sini hanya pada bentuk dinding belakangnya. Untuk tekukan ini ukurannya 170 mili dan ukurannya sama dengan tekukan ini dan ini. Sementara untuk penguatan ekstra, di sini ditambahkan penguat berbentuk plus
dengan ukuran 120 mili.